Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel. Di belakang saya ini ada Vario 125. Ini milnya kebut terus. Ini mungkin bisa jadi dari ECU-nya yang error ataupun bermasalah. Karena ini memang sudah di servis kemarin. Sebenarnya motornya ini kemarin nyala, tapi setelah di servis motornya ini malah nggak jadi nyala. Ini motornya diantar dari teman saya, ini kebetulan lagi bantu bengkel teman juga mengalami kesulitan. Nah, ini kronologinya saya kemarin juga sempat tanya, ini krono belinya gimana ya, motornya ini hidup kok malah menjadi mati. Kronologi awal hanya servis biasa, tapi setelah di reset ataupun di jumper manual motornya malah mati. Ini jumpernya apakah keliru dari soket DLC nya, kan soalnya dari jumpernya dia main kabel colokan, takutnya nanti dia salah colok di sini antara tegangan plusnya ketemu nanti di groundnya pada colokan. Kalau di jumper, sistem jumper kan di soketan sebelah kiri, tapi ini setelah di reset malah motor malah tidak mau hidup. Ini apa kronologinya, kita cek aja sama-sama, tetap di videonya kan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Oke, kita di sini sudah siapkan untuk DLC jumper short connector. Perlu diingat, ini adalah arah atas dan bawahnya ini adalah di sebelah kiri soketan. Jangan jumper pada sebelah sini ataupun sini. Nanti malah salah besar. Nah, perlu diingat di sini kalau main jumper kabel ini ada di sebelah kiri soketan warna merah. Jadi kalau lebih baik gampangannya ini beli gini aja, lebih murah kok, hanya sekitar 25-an. Jadi beresikonya sangat besar kalau main jumper ataupun main kawat ataupun main kabel aja, takutnya pikiran lagi galau ataupun gimana, ada banyak pikiran, salah colok, ketika kontak on malah ecunya wafat. Bentar, kita lihat kontak on. Di sini milnya nyala aja, nggak ada tanda-tanda mil itu apa atau kedip atau gimana. Oke, tak lihat di sini. Kabelnya sudah diacak-acak kayak mudah-mudahan bisa mengatasi. Nah, ingat ada di kabel sebelah kiri antara kabel hijau sama kabel coklat. Kita colok di sini. Oke, lihat kita kode milnya apakah ada, apakah tetap nggak ada, tetap melotot aja. Berarti kita bongkar aja analisanya, karena dari sini full pom juga dia nggak dengung. Kita kontak on, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke, tak bongkar dulu bagian semua covernya. Oke, sudah tak bongkar ini decknya dari depan belakang, tinggal nanti bagian batok. Ini harus tahu sebab apa konslet atau gimana, ataukah hanya dari salah jumper. Tapi dalam kondisi kabel di sini memang sudah dibuka semua solasinya di sini. Ini tanpa solasi, sudah nggak pakai baju. Ini dari sini juga, ini sudah dibongkari solasinya, ini juga sama. Terus untuk kabel dari mana ini, dari semua sensor, TPS, injektor, ini sudah dibedah semua. Jadi memang tugas saya di sini adalah mencari sumber masalah. Mungkin bisa dari ininya yang error, tapi harus tahu sebabnya ini kenapa. Nah, ini saya yang nggak tahu ini sebabnya dari mana. Apakah dari hanya salah jumper kemarin, gara-gara historinya kemarin habis di reset, tahu-taunya motornya sudah nggak bisa nyala. Nah,
ini yang bikin masalah. Kita lihat dulu permasalahannya di mana. Kita jumper dulu di sini untuk jagrak sampingnya. Oke, di sini kita tes CKP-nya dulu. Coba di selah sana. Dia nyala bergantian, cuma di sini memang ejunya dia masih tetap menyala. Coba ini dibuka batoknya, saya buka ejunya, apakah ada bau-bau yang tidak sedap di bagian ejunya. Oke, di sini Sela sama Jalil. Untuk pada bagian batoknya di sini nggak ada yang konslet sama Sanam. Nggak ada. Bagian batoknya nggak ada yang konslet. Ini aman. Ini ecunya saya lepas, tinggal bagian CKP-nya di sana. Ini ecunya tak lepas. Ini sepertinya ada yang konslet di bagian sini. Nah, ini ada yang bau tak sedap kalau dicium. Coba dicium Mas Basor. Bau apa? Sangit. Sangit. Nah, ini kita cari sebabnya konsletnya di mana. Apakah hanya dari salah jumper? Tinggal proses bongkar di sana. Oke, di sini untuk jalur belakang ini saya rasa aman. Ini saya rapikan, tapi untuk dari kabel memang nggak ada masalah. Ini takutnya dari jalur speedo ataupun dari jalur sensor VS ada yang ngeground. Ini takutnya kongsletnya dari sini. Ternyata nggak ada yang kongslet. Ini tinggal Mas Basor lihat dari kondisi sensor CKP. Ntar gak usah dilepas dulu Mas Basor. Saya analisa untuk takutnya dari kabel CKP dia ngeground. Ini kita cek. Ini kita cek satu-satu. Takutnya ada yang nempel kabelnya. Kalau enggak ya memang dari ecunya atau hanya dari ini. Kembali lagi ke jalur DLC short konektornya. Untuk yang di jumper ialah pada bagian kiri. Ingat, pada bagian kiri sebelah kiri di sini, yaitu pada kabel hijau dan kabel warna coklat. Nah, ini jangan sampai salah jumper antara kabel hijau dengan kabel hitam liris putih ini, masa ketemu ground. Nah, ini nanti beda lagi urusannya, nanti jadi kongslet. Ini memang kemarin ceritanya gini, memang juga bikin pusing, di reset manual tapi motornya kok nggak nyala. Ini motornya datang ke teman saya, ini ceritanya servis, motornya normal, hanya datang kondisi berbet, di reset lalu motornya ngedrop dan ecunya dia bau sangit. Jadi saya juga bingung ini konsletnya dari mana, apakah hanya salah jumper saja. Oke, penyakitnya juga aneh. Untuk dari kabel full pom ini, coba Mas Basor ini dilepas Mas Basor. Ini takutnya nyepit di sini ke rangkanya. Untuk di jalur speedo, jalur belakang stopan aman. Ini radiatornya juga memang kondisinya kosong semua. Kalau ada coklat-coklatnya, ini coklat-coklat kayak kasus kemarin. Ini coklat, tapi nggak sobek kabelnya ya. Oke, dipasang lagi aman berarti. Nanti takutnya tinggal pasang ecu yang baru, malah mati lagi ecu yang baru.
Harga ecunya itu harganya sekitar 1,5 juta. Jadi biar nggak tekor dua kali, kita cek satu-satu. Oke, lanjut pemeriksaan yang lain. Oke, di sini tinggal proses perapian. Nah, ini memang datanya sudah ladil. Jadi saya tinggal beresin. Nah, ini juga beresin semua. Ini saya cari dari bagian batok, nggak ada yang konslet. Belakang juga nggak ada yang konslet. Area speedometer juga aman. Dan ini saya curiga memang pada bagian sensor CKP yang ngeground ataupun nempel ngeground dari kabel coklat liris hitam. Kok bisa? Nah, ini untuk dari sensor CKP nya ini konslet atau tidaknya ini diragukan untuk dipasang kembali. Nah, karena di sini ada bekas sedikit. Nah, bisa kelihatan. Ini mungkin keganjel plat penahan kabelnya di sini. Nah, di sini mungkin dari memang sudah keausan. Memang dia nempel gini, mungkin dari coklat di sini dia nempel ke bagian ground ataupun ke masa rangka ataupun masa bodi kan sama. Nah, ini apabila kabel coklat di sini, ini kan 12 voltnya dari inputannya sensor CKP. Ini sering memakan korban, yaitu ecunya dia jebol gara-gara kabel coklat liris hitam ini kelihatan dia nempel ke bagian bodi ataupun nyerempet. Kalau ada motor beat biasanya kan dia sering di bagian bawah box filter, dia kegeser sama bagian masanya rangka. Nah, kalau ini mungkin kasusnya mudah-mudahan ini, nah, dari kabel coklat liris hitam di sini dia terjepit oleh penjepit dari kabel. Ini saya contohkan seperti ini. CC. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini mungkin pada posisi awal. Nah, Mas Basor ini yang tahu, yang bongkar tadi Mas Basor awal mulanya. Ini tadi nggak keliru gini waktu bongkar. Nggak keliru gini, saya nggak ngawasin tadi. Kalau dari silsilahnya di sini, ini mungkin terjepit oleh bagian ini di sini plat penahan. Nah, ini kan dia runcing. Nah, dia kegeser oleh ini. Nah, ntar di sini. Nah, akhirnya kan dia nekan. Kalau dia nggak nekan, otomatis dia kan nggak gencet seperti ini. Nah, dia nggak gencet. Yang harusnya di sini platnya kan natanya dia gini. Nah, natanya gini. Kalau gini dia kan nggak gencet, terkena dari plat ini, plat penahan kabel. Ntar gambar kurang fokus. Nah, kalau gini dia kan nggak kegencet oleh ini. Kalau posisinya awalnya gini, gimana tadi? Gimana? Oh, gini. Ini tadi yang bongkar Mas Basor, saya juga nggak ngawasin. Nah, otomatis kalau gini kan dia gencet. Nah, dia kan gencet di sini. Otomatis di sini pasti ada sedikit gencet. Ini kegencet ini. Jadinya ecunya wafat. Nah, ini kalau dia nggak gencet, kalau gini, otomatis dia kan nggak sampai luka kayak gini. Nah, bentar, nggak fokus. Orang fokus lah. Kalau gini dia kan nggak sampai ngelukai. Kalau gini, ini kan tajam. Kalau taruh di sini digenjat sama baut, pasti dia luka. Nah, ini mungkin
kalau prinsip saya, analisa saya ini dari plat ini yang bermasalah. Salah penaruhan ketika proses bongkar, jadi dia genjet kabel coklat iris hitam. Oke, ini tinggal konfirmasi mau ganti ecu atau gimana, soalnya ecunya 1,5 juta rupiah. Mana bang? Ecunya juga bang? Tinggal tunggu, saya kan nggak mau langsung ganti. Ecunya mahal, ecunya bau sangit. Oke, hanya konfirmasi saja untuk jalur konslet. Ini dari area sensor CKP, platnya kebalik, masangnya di sini. Ini sampai genjet. Nah ini, bentar. Ini saya ibaratkan mana jarum pendul. Ini saya taruh pada area coklat liris hitam. Ini Mas Basor lagi ngerapin. Mas Basor, dipegang. Ini ke sini. Dan ini ke kabel yang ke genjet. Ini AVO. Taruh bawah di sini Mas Basor. Perhatikan pada AVO. Nah, ini saya taruh di kabel coklat. Ini kan otomatis luka. Nah, taruh kelihatan. Nah, dia kan nyambung. Lah, dia nyambung. Ini penyebab ecunya wafat. Milnya ngedip terus. Jadi, ini saya pasang ragu. Ini takutnya sudah konslet, nanti dipasang ecu baru. Ini ecunya mampus lagi nanti. Jadi kalau sekalian ganti ecu, diharapkan ganti sensor CKP juga, nggak jadi ganti koil. Kalau biasanya kan koil tadi saya curiga sama koil, tapi setelah analisa lebih dalam gara-gara CKP. Oke.